Kepo-kepo Kemayoran Podcast. Hai Kepowers. Kepowers, baik lagi nih dengan kita di sini dalam acara yang akan menjadi sumber informasi terakurat dan terpercaya seputar Kemayoran. Apalagi kalau bukan Kepo! Kepo kan? Kepo banget. Seperti biasa, ada Mak Bim idola sepanjang masa di sini. Ajiga Nines, beautiful princess. ada Hannibal si gatal, ganteng dan bertalenta. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Bener Kita tuh banget. hiatus berapa lama kayaknya. Bulan kali ya. Iya, sekarang senang sekali nih kita bisa menyapa Kepowers di sini semuanya. Nah, seperti yang kita tahu nih Kepowers, Kemayoran ini dikenal dengan kawasan bisnis internasional dan tempat berkumpulnya perkantoran yang lengkap dengan segala macam aktivitasnya ya. Mulai dari kantor swasta hingga pemerintahan ini memilih untuk berkantor nih di Kemayoran ya, dengan akses yang luar biasa strategis di kawasan ini betul. ya. Tentunya kawasan ini terus dikembangkan oleh PPK Kemayoran untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memudahkan segala aktivitas masyarakat yang semakin kompleks. Betul banget nih Kepowers, semuanya ada di Kemayoran nih Mas Bim, Mbak Nines. Mulai dari imigrasi, ada di Imigrasi. Kemayoran, Bea Cukai ada di Kemayoran, BMKG ada di Kemayoran, sampai urusan bayar pajak nih juga bisa di Kemayoran karena ada kantor pelayanan pajak Pratama juga ada di Kemayoran. Biasa. Nah, dalam episode ini nih kita akan bahas peran pajak dalam perekonomian dan bagaimana sih rasanya berkantor di Kemayoran. Sekaligus kita juga akan mengenal lebih dekat dengan KPP Pratama Jakarta yang ada di Kemayoran. Nah, Kepowers, kali ini Kepo berkesempatan untuk berkunjung ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kemayoran dan akan mengajak Kepowers semua untuk kepoin kantor pelayanan pajak yang ada di Kemayoran. Dan yang ada yang spesial nih di episode kali ini, Mak Bim dan Hannibal. Kita bakal ditemenin sama narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Langsung aja bergabung bersama kita di sini, Bapak Budi Susilo. Selamat datang, Halo, Bapak. Iya. Selamat datang, Pak. Apa kabar Bapak? Baik, udah boleh duduk ya? Boleh. Pak. Makasih banyak nih, Pak. Kami Sama-sama. Hosos Kepo sudah diizinkan untuk syuting podcast di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kemayoran, dan Bapak juga sudah meluangkan waktu nih untuk menjadi narasumber dari podcast Kemayoran kali ini, Pak. Sibuk loh ngurusin Iya. pajak Bapak. Iya. Apalagi ada program Kortex sekarang kan. Nah, wah, apalagi itu lagi nanti sibuk kita ini, ngobrol ya, lagi, baru, Pak. ya, Ya, boleh. keren nih, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal kantor pajak nih, Pak, yang ada di Kemayoran ini, sebetulnya gimana sih, Pak, rasanya, reviewnya berkantor di Kemayoran, Pak? Di Kemayoran ya. Nah, ini saya mau sedikit cerita juga ya. Jadi saya sudah 30 tahun lebih nih kerja di pajak, ya kan. Selama saya berkantor di pajak itu, kantor pajak ada selalu di jalan protokol, jalan utama. Jadi masuk kantor juga bising lalu lintas itu selalu terdengar ya. Nah, di tahun 2022 saya mutasi ke Kemayoran, ya. Sudah terbayang dalam pikiran saya sering kan nonton Java Jazz gitu ya, sering lihat IIMS gitu ya. Iya. Wah, Kemayoran ini sepertinya kok Waduh, homie. Nah, ternyata betul. Begitu saya masuk ke sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Waduh, Artinya begitu masuk kantor, ini kita bisa lihat ya, nggak ada kebisingan sama sekali. betul, betul. Dan yang paling saya suka itu kawasan ini begitu rindang ya, begitu rindang. Kemudian kita juga berdampingan dengan beberapa kantor, ada kejaksaan, ada BMKG, ada imigrasi, bea cukai ya, kemudian Basarnas juga. Dan itu jadi satu komplek, dan bukan hanya kantor pemerintahan, saya sampaikan, dari swasta, pihak bisnis itu juga sudah banyak sekali yang ada di sini ya. Betul, Pak. Dan mungkin saya akan menyampaikan rasa di kantor ini dulu ya. Iya. Bukan hanya saya, tapi karyawan saya juga. Karyawan saya itu di pajak kan mutasi selalu ada ya. Betul. Dari KPP lain kalau pindah ke sini, itu merasakan sesuatu yang beda. Waduh, beda nih. Kok nyaman ya Pak kantor Kemayoran ya? Kok enak ya gitu. Nah, dari apa aja? Kok bisa bilang enak? Saya bilang gitu kan. Loh Pak, kita olahraga pagi enak ya kan? Olahraga sore pun juga enak. Dan makanan mulai bakso, bubur ayam, ketoprak, pecel,
apalagi tuh sabar menanti, Lengkap ya Pak? lengkap dan rasanya juga bermutu semua. Wih. Artinya banyak dari teman-teman kantor yang memang sengaja makan ke sini. Dan di Kanwil Pusat ini, salah satu KPP Kemayoran ini yang sering jadi tempat untuk suatu acara karena tempat yang nyaman. Betul. Dan kita juga punya hutan kota ya. Iya. Hutan kota itu juga kita pernah pinjam di sana dengan mudah difasilitasi oleh PPK Kemayoran. Dan yang kemarin saya senang juga itu perbaikan trotoar. Betul. Nah, perbaikan trotoar ini kita sekarang jalan nggak di jalan lagi, tapi di trotoar. Itu kita mau keliling kemana aja nyaman sekali. Nyaman ya. Dan saya lihat juga ya dari sisi perkembangan bisnis ya. Ini sekarang dari sisi bisnis Kemayoran ini sangat strategis menurut saya. Jadi perbatasan utara dan kita ada di pusat, ya kan? Kita dekat jalan tol, dekat pelabuhan Priok, dekat Cengkareng, dekat stasiun semua, ya. Jadi untuk pelaku bisnis itu sangat memudahkan dan menghemat kosnya gitu. Siapa yang mau ekspor juga enak lewat Cengkareng, lewat Priok gitu kan. Nah, harapan kami yang di bidang perpajakan ini, semakin banyak pelaku bisnis itu yang pindah ke sini, kita semakin senang. Berarti kawasan Kemayoran ini memang diminati oleh banyak pihak gitu, maupun untuk orang pribadi ya, maupun pelaku bisnis semua. Dan terbukti juga dari data kami, wajib pajak yang pindah ke KPU Kemayoran itu banyak sekali. Mungkin pertimbangan mereka dari sisi kosnya ya, sewa, aksesnya semua lewat tol ya. Jadi sangat menguntungkan lah gitu. Jadi terima kasih pada PPK Kemayoran yang sudah memfasilitasi dan mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan yang indah dan nyaman. Oh iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya penasaran nih Pak, Iya, iya. Bapak tadi kan bilang di Kemayoran itu sejak tahun 2022 ya Pak. Pernah ngerasain macet nggak Pak di Kemayoran? Di Kemayoran, saya kebetulan tinggal nggak jauh dari sini ya. Itu akses juga banyak. Iya. Jadi kita tinggal di satu tempat dan berkantor di satu tempat. Kalau akses bisa melalui beberapa, itu sesuatu yang Luar biasa. luar biasa. Misal saya mau lewat Sumur Batu macet, tinggal Google Map, saya lewat tol, tinggal turun. Tol macet, saya lewat Cempaka Putih, Haji Ong, masuk sini. Jadi nggak ada macetnya lah Kemayoran. Banyak alternatif ya Pak ya. Alternatifnya banyak. Dari tahun 2022, 2022. pernah ngerasain banjir nggak Pak di Kemayoran? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya, alhamdulillah. Berarti, Hujan selebat apapun kita tetap nyaman. berarti memang senyaman itu ya Pak? Senyaman Nyaman itu ya Pak? Kemayoran ya. Luar biasa. Nih kita sekarang tuh Ya. ngobrolin tentang pajak nih Pak. Oke, ya. Temen saya itu loh Pak, yang di sebelah sana itu Pak, Waduh. Ines Pak, suka ngeluh gitu loh, disuruh bayar pajak tuh loh Gitu ya? Pak, iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, pentingnya pajak untuk Oke. negara, terus Ya. untuk kami-kami ini secara individu Ya. itu apa sih Pak Ya. sebenarnya? Nah, ini kita mulai dari apa sih itu pajak? Iya. Ya kan? Biar orang sadar pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu kontribusi wajib kepada negara. Bersifat memaksa. Ya. Yang terutang oleh orang pribadi maupun badan ya. Dan itu tidak ada kontra prestasi langsung. Tidak ada imbalan langsung. Lain kontribusi ya. Ini apa? Retribusi. Kita parkir, kita dapat kenikmatan langsung. Bayar, oh nikmatnya kita bisa parkir. Kalau pajak, apa sih kenikmatannya ya kan? Itu yang perlu kita sampaikan supaya wajib pajak ini sadar ya kan. Nah dari situ sifat memaksa tapi sesuai dengan undang-undang. Artinya nggak setiap orang itu dipajaki. Orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, mampu dan mempunyai penghasilan ekonomis ya, itu harus membayar pajak. Gitu. Jadi apa sih gunanya pajak itu? Kita suatu negara ini tidak akan jalan kalau nggak ada pajak. Itu sejak zaman Romawi, zaman perang dulu. Mungkin zaman Nabi juga ada ya. Artinya membiayai semua. Pada saat negara kita itu sedang berperang, peran pajak sangat penting buat beli senjata, ya kan?
buat obat-obatan semua. Kemudian era kita setelah merdeka, kita ke pembangunan. Pembangunan kita untuk generasi berikutnya ya. Itu dari mana? Dari uang pajak. Jadi uang pajak itu untuk pertama itu pendidikan. Kita harus memikirkan juga pendidikan yang layak buat masyarakat Indonesia. Nggak hanya pendidikan, kesehatan juga. Gitu. Kesehatan itu, apalagi zaman COVID ya. Nah, kita bisa merasakan dampaknya. Jadi peran pajak itu begitu penting di situ. Banyak fasilitas-fasilitas yang kita berikan ya kan. Kita mengumpulkan keuangan negara. Nanti dari Kementerian Keuangan kita bagi ke semua sektor ya, ke kementerian lain. Kemudian kita juga dari sisi infrastruktur, kita bisa merasakan ya. Sekarang jalan tol sampai ke Jawa Timur. Betul. Ya, ada bus kereta ke Bandung tadinya. Betul. Kita naik mobil 2 jam itu cuma setengah jam ya. Yang pernah naik bus kan? Ya, itu. Kemudian jembatan di Papua sana yang bisa menghubungkan yang tadinya harus muter 4 jam ini tinggal 15 menit. Jembatan merah di Papua itu. Iya. Kemudian jalan-jalan yang tadinya untuk bisnis, misalkan membawa bahan makanan pokok, kalau ada jalan yang bagus kan kita menghemat waktu dan tidak daluarsa lah ya, gitu ya. Banyak sekali untuk infrastruktur. Kemudian untuk keamanan, ketertiban, kita perlu TNI untuk senjata, keamanan negara. Kita banyak kepulauan ya kan. Ya berita-berita misalkan kita diintervensi, pulau ini dicaplok atau kalau kita nggak punya kapal, nggak punya pesawat gimana? Nanti Pulau Jawa dicaplok, kita ikut mana? Ya. Nah itu. Kemudian kepolisian menjaga keamanan ya kan, demo semua, keamanan masyarakat ya baik di komplek maupun di luar kompleks semua. Kemudian kita juga bantuan sosial itu untuk ya seperti kayak COVID kemarin, terus ada hal-hal yang kira-kira dari melalui Kementerian Sosial gitu ya. Nah itulah manfaat pajak. Jadi seandainya kita sadar pajak betul, kita memang tidak ada kontrapretasinya langsung, tapi kita bisa merasakan manfaatnya apa sih gitu loh. Betul. Nah, Pak, saya punya cerita nih Pak tentang pajak Pak. Saya tuh setiap awal tahun di email dari perusahaan untuk suruh lapor pajak. SPT itu apa sih Pak maksudnya Pak? SPT dan manfaatnya itu seperti SPT apa? Ya. SPT itu Kepo-kepo Kemayoran Podcast.